Hai semua, balik lagi ke channelnya Kita Nara sama aku Joanna Zenas di segmen pertama kali. Jadi, segmen pertama kali adalah segmen dimana kita membahas pengalaman pertama kali kita melakukan sesuatu. Oke, hari ini kita bakal bahas pengalaman pertama kali masuk sekolah negeri. Oke, langsung ke pertanyaan pertama aja jelas ya, langsung ya. Deg-degan. Oke, kapan pertama kali masuk sekolah negeri? Aku pertama kali masuk negeri itu di tahun 2016, jadi di tahun kedua SMA, kelas 2 SMA. Oke, sebelumnya sekolah di mana sih? Aku sekolah di sekolah namanya, baru aku pindah ke negeri. Jadi itu kayak international school gitu Iya. atau national plus? Kayak national plus sama international gitu sih, nggak apa ya, ada programnya sendiri, soalnya mereka ada kayak Indonesian culture, ada bahasa Indonesia, terus kita masih ikut UN di sana, jadi sama international lah ya. Oke. Kenapa memutuskan untuk pindah ke sekolah negeri? Jadi waktu itu gimana ya? Orang tua aku tuh emang aku juga sih udah pengen pindah dari terus mau pindah. Awalnya tuh mau pindah ke swasta lagi sebenarnya. Tapi mama aku di sana kayak, "Enggak, kita pindah ke negeri aja." Terus aku kayak, negeri?" Itu kayak di luar pikiran gitu mau pindah ke negeri, soalnya gak ada yang pernah pindah ke negeri gitu, gak ada riwayat anak inter pindah ke negeri tuh kayak gak pernah aku denger gitu. Terus mama aku bilang, "Udah gak apa-apa, kamu pindah aja ke sana biar banyak teman, biar banyak wawasan." Terus beda juga kan kalau aku pindah ke swasta lagi tuh aku udah kenal beberapa teman-temannya juga, jadi comfort zone gitu. Pengennya mamaku pengen aku keluar dari comfort zone gitu sih, alasan pertama pindah ke negeri. Tunggu. Sebelum kalian lanjut videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sayonara! Culture shock nggak sih? Kalau iya ceritain dong perbedaannya. Wah, kalau ngomongin culture shock banget lah, bukan cuman culture shock lagi. Perbedaannya tuh yang paling jelas menurut aku. Jadi sebelum aku masuk ke negeri itu beli seragam kan pastinya, aku kayak ya ampun ini panjang banget gitu-gitu loh, terus ada pinnya, ada beltnya gitu-gitu, lucu sih kayak oh seragam negeri itu kayak gini. Pindah ke seragam pas pertama kali masuk, bahasanya of course yang tadinya setiap hari literally gini-gini tiba-tiba ke bahasa Sunda, nggak paham sama sekali kan, terus nggak ngerti mereka ngomong apa, jadi bingung mau supel gimana, soalnya ngerti aja enggak. Terus jokes-jokesnya apa yang lucu buat mereka aku nggak ngerti, apa yang lucu buat aku mereka yang nggak ketawa, jadi malu sendiri gitu sih pertama kali pindah negeri. Jadi culture shock banget sih, kayak beda dunia banget menurut aku dari inter ke negeri itu sih. Nah, kamu pernah dibully nggak pas di sekolah negeri? Dibully sih kayaknya enggak. Aku juga pertama kali masuk negeri tuh gue bakal dibully nih, fix banget gitu, kayak ini apaan sih, enak gak jelas gitu pindah ke negeri. Cuman enggak sih, mereka very welcoming. Aku inget banget aku duduk di belakang tuh beneran gak ada teman sama sekali, terus shockingly mereka yang datang ke aku gitu, terus mereka yang ngajak kenalan, terus kayak dari mana, sekolah di mana, ayo duduk sama kita gitu. Mereka very welcoming, shockingly. Cuman aku inget banget pertama kali aku ngomong gue lu aku ngomong gue gini, terus mereka kayak sekelas langsung berisik gitu, kayak katanya gue, terus kayak iya lo ngapain gitu lah. Aku dibully gara-gara ngomong gue lu. Cuman ya udah sih, mereka bercanda, tapi kalau dibully sih enggak sih, syukurnya gitu sih. Katanya kalau di sekolah negeri tuh senioritas banget, emangnya iya? Senioritas lumayan. Aku takut nih ditonton kadang, maksudnya lumayan, cuman gimana, jujur mah pasti lebih senioritas sih daripada sekolah aku yang sebelumnya. Cuman gimana kitanya tahu diri kali ya, bukan tahu diri sih, maksudnya ada beberapa culture atau beberapa kebiasaan yang emang cuman senior doang yang boleh kayak gini, ya udah kita tahu tempat lah, biarin nanti kalau kita udah senior baru kita boleh melakukan beberapa hal tersebut gitu sih. Cuman tergantung negerinya juga, negeri mana kedengeran lebih banyak senioritasnya daripada negeri ini gitu sih. Cuman senioritas ya pasti ada sih, but not that bad kok gitu. Kalau yang soal yang ganjil genap itu pernah dengar nggak? Itu tuh gimana tuh?
ganjil genap ya. Ganjil genap tuh gimana ya? Ada sih, ada beberapa negeri lebih kuat daripada yang lainnya gitu ganjil genapnya. Jadi gimana ya? Misal aku kan angkatan 18, pastinya senioritas aku tuh diterima dari angkatan 16 gitu ke 18. Nanti kalau 19 paling ke bawahnya gitu dari 17 gitu sih. Jadi gimana ya? Ya logikanya kakak kelas mereka anak kelas 3 ya pasti ngincer anak kelas 1 gitu. Ibarat kayak gitu sih. Cuman aku sih kayaknya nggak terlalu kuat ya di negeri aku. Cuman aku dengar dari teman-teman aku di negeri yang lainnya lebih parah lagi gitu ganjil genapnya. Cuman I can't speak on behalf of them gitu sih. Apa nih hal yang paling gak bisa dilupain selama sekolah di sekolah negeri? Hal yang paling gak bisa dilupain. Buruk sih, jangan ditiru. Cuman pertama kali aku mabal itu pas di negeri, diajarin mabal sama temen-temen. Terus hal yang paling gak bisa lupain ya gitu sih, kayak gak berarti negeri gampang mabal ya, nggak juga, tetap pulang-pulang dimarahin, piketnya juga ketat. Cuman emang ada aja gitu akal-akal anak negeri tuh, cabut lewat sini lah, ngelakuin inilah untuk mabal. Terus pernah mabal paling parah kita tuh sekelas aku pas lagi simulasi UN gak ada yang masuk, bener-bener gak ada yang masuk. Terus kita pergi ke Purwakarta makan sate Marangi, itu sih yang gak bisa dilupain. Parah banget. Dari segi pertemanan tuh paling kerasa kayak gimana? Pertemanan ya, kalau aku sih ini personal experience ya, bisa jadi nggak relate ke yang lainnya. Cuman aku ngerasa kalau di waktu aku di inter karena kita tuh dikit banget, jadi seangkatan bisa cuma 30-35 orang, emang lebih kenal satu sama lain, plus nggak banyak yang masuk, nggak banyak yang keluar gitu. Jadi kita kenal dari SD, jadi emang bondnya lebih kuat sih. Kayak aku lebih kenal orang tuanya, teman-teman aku udah saling kompak kalau di inter menurut aku. Cuman ada buruknya susah nerima orang baru gitu ke dalam, karena emang kita udah kompak banget. Bukan karena kita nggak mau ya kadang-kadang di inter, tapi karena letting new people in gitu yang emang nggak kenal dari dulu tuh lebih susah. Nah, dimana kalau di negeri tuh mereka tuh SD, SMP, SMA tuh beda-beda, campur aduk. Jadi makanya aku bilang aku expect tadi dibully, tapi mereka duluan yang ngajak kenalan aku tuh karena mereka udah terbiasa dengan orang-orang baru gitu. Jadi untuk kenal sana sini tuh lebih interconnecting gitu, tentunya kayak oh ini kenal ini, semuanya tuh nyambung gitu. Kalau di negeri tuh paling pertemanannya yang paling evident itu sih. Cuman ujung-ujungnya kalau misalnya kita bertahun-tahun kenal juga akhirnya kompak banget sih. Kayak kelas aku sampai sekarang masih keep in touch, masih ketemuan gitu-gitu. Jadi paling itu sih perbedaan yang paling evident menurut aku ya, personal experience. Overall ini pengalaman yang menyenangkan atau tidak? Sangat amat menyenangkan sih. Aku jujur pertama kali pindah deg-degan, takut nggak diterima. Totonya sampai detik ini salah satu alma mater yang aku paling banggain dan wajib dicoba sih. Lebih nyaman sekolah di sekolah sebelumnya atau sekolah negeri? Kalau nyaman tuh beda nyamannya. Jadi nyamannya yang sebelumnya tuh nyaman belajarnya. Maksudnya belajarnya beneran intens. Aku ngerasa environmentnya juga orang-orangnya kompetitif lumayan lah, kayak kalau di inter ya lumayan. Cuman kalau pertemanan juga nyaman-nyaman aja karena yang tadi dibilang semuanya beragam gitu, lebih banyak orang. Bayangin aja seangkatan itu 300 orang, 400 orang, jadi lebih bervarian, jadi orang lebih accepting gitu. Tapi kalau ngomongin nyaman, menurut aku itu gimana kita menyesuaikan ke setiap situasi dan kondisi sih. Soalnya kita kalau misalnya stay di comfort zone itu terus, ya kita bakal terus nyaman. Jadi gimana cara kita nyamanin gitu, bukan kondisi yang nyaman buat kita harus nyamanin diri buat kondisi gitu sih. Kalau kamu sendiri nih, lebih nyaman mana? Ini dilema sih. Tapi kalau boleh jujur, untuk umur yang udah lebih tua, akhirnya aku pindahnya pas SMA, mungkin lebih nyaman di negeri sih. Wah, aku nggak pernah nih ditanya gitu. Pesan buat orang yang mau nyobain sekolah di negeri? Aku juga dulu takut, pertama kali masuk takut, cuman coba keluar dari comfort zone aja. Tapi emang aku bilang gak akan ada yang gak takut gitu, pengalaman takut kayak, contohnya aku cerita dikit mungkin boleh ya. Jadi pertama kali aku pindah negeri itu, kita harus pakai seragam dari sekolah sebelumnya. Terus aku kan mutasi ya, jadi semua orang pakai seragam SMA, cuman beda di pinggirnya gitu, mereka SMA mana. Terus aku dateng,
rok pendek, kotak-kotak, pakai pita. Jadi takut, aku jalan kayak diliatin nih orang siapa. Jadi untuk kalian yang takut ya emang bakal menakutkan, jujur ini mah. Cuman gimana caranya kita ya udah beraniin aja, karena tatonya outcome-nya tuh sangat menyenangkan gitu. Tatonya dunia tuh terbuka aja gitu menurut aku, kayak lebih banyak orang-orang yang seperti ini, tatonya orang-orang tuh seperti itu gitu. Dan gimana cara kita bisa connect terus ngobrol sama orang seperti ini dan seperti itu gitu sih. Jadi takut mah pasti menakutkan, jujur aku nggak akan sugarcoat it. Cuman gimana cara kita terobos takutnya itu gitu. Oke, sekian pengalaman pertama kali aku pindah ke sekolah negeri. Kalau kalian ada pengalaman yang mirip, bisa langsung aja ke comment section, ceritain ke kita pengen denger pengalaman kalian. Terus kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian. Mungkin bukan kalian yang punya pengalaman yang sama, tapi kayak ini lo banget, tuh share aja ke teman kalian. Terus jangan lupa juga untuk subscribe ke channelnya Kita Nara. Ini kedua kali aku kesini dan always a fun time di Kita Nara. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe, oke? Thank you so much Kita Nara for having me. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.